Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah subscribe di channel saya ini. Belajar dari pengalaman orang lain itu adalah positif. Terutama pengalaman itu dapat berguna bagi kepentingan orang lain dan kepentingan kalian sendiri. Nah, sekarang saya mau berbagi pengalaman saya. Kok bisa ya saya dan anak saya yang baru berumur 3 tahun yang bernama Emily lolos tidak tertular, walau suami saya sendiri yang tinggal satu rumah kena positif COVID. Tunggu apa lagi? Subscribe channel saya ini sekarang juga, karena pengalaman ini dapat berguna bagi kepentingan diri kalian sendiri. Jangan kemana-mana, tonton terus. Percaya atau tidak, virus corona itu sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Kesehariannya saya dan suami saya itu bekerja sebagai perawat. Dengan mata kepala saya sendiri menyaksikan, merawat apa, mengapa, dan bagaimana virus corona itu menyerang tubuh manusia. Dan akhirnya juga pada tanggal 13 November suami saya dinyatakan positif COVID. Takut yang mendalam akan kehilangan suami tercinta dan rasa ketidakpastian bagaimana virus COVID itu dapat mempengaruhi tubuh suami saya walau dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang. Perasaan-perasaan itu sangat mempengaruhi kehidupan normal kita sehari-harinya. Hal-hal yang telah saya lakukan bersama suami saya dan anak saya, bagaimana saya dan anak saya itu lolos tidak tertular virus corona walau kita hidup satu rumah. Jangan kemana-mana, tonton terus video saya ini. Kita kembali ke langkah-langkah yang telah saya lakukan. Nomor 1 adalah cuci tangan lebih dari sering dengan air dan sabun. Yang nomor 2 adalah cuci pakaiannya setiap hari, jangan sampai menunggu walau itu dalam 1 jam. Cuci langsung. Nomor 3 adalah buka pintu dan jendela pagi, siang, dan sore untuk pertukaran udara. Yang nomor 4 adalah sterilkan semua permukaan, contohnya meja, kursi, pintu termasuk juga pegangannya, lemari juga termasuk pegangannya, kaca hias, dan semua permukaan yang ada di rumah. Nomor 5 adalah sendirikan alat-alat untuk makan dan alat-alat untuk mandi. Yang nomor 6 adalah sendirikan juga tempat sampahnya yang tertutup. Selanjutnya, jangan kemana-mana, tonton terus. Kita kembali ke 2 langkah yang terakhir dan yang paling terpenting. Jangan berada dalam satu ruangan dengan yang punya COVID. 1 langkah yang terakhir adalah jangan tidur satu ranjang. Jadi langkah-langkah itu saya telah lakukan selama 10 hari. Tidak mudah, tapi hal itu harus dilakukan untuk keselamatan saya, suami, dan anak saya. Semoga pengalaman saya ini dapat berguna bagi kalian semua dan kalian sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.
kabar? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun Anda berada. Perkenalkan, di sini Puji, tinggal di Syria, asal Probolinggo, Jawa Timur. Bagi kalian yang belum nonton video-video saya, klik sekarang juga tombol-tombol di bawah ini. Hari ini kita bahas topik yang memacu emosi kita dan menghambat kreativitas kita, menghambat kepedean kita, dan menghambat masa depan kita, dan satu lagi menghambat cara kita bersosialisasi di lingkungan kita. Banyak banget ya negatifnya. Topik apa itu? Saya kembali setelah berikut ini. Topik kita hari ini adalah good looking. Good looking. Ya, kata good looking itu sendiri identik dengan sesuatu yang dapat kita lihat dari luarnya saja, dari kulitnya saja. Seperti buah-buahan, masak atau tidak buah itu kita tidak tahu kalau kita tidak membelah atau mengenal seseorang itu. Ya, jadi good looking itu identik dengan penampilan kita, gimana kita bermake up, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita memilih sepatu, memilih kaos atau jaket, sesuatu yang mengatakan bagaimana kita berpenampilan, berpakaian. Jadi cantik, bagus, menawan, rupawan itu suatu contoh dari apa itu good looking sendiri. Seperti pernah saya mengalami ada cewek ya, ceweknya itu tinggi sekali, badannya ya ampun, seksi sekali, sempurna. Kalau dilihat dari luar sempurna, rambutnya, matanya belolok seperti kodok kali. Nah, jadi seksi banget deh cewek. Tapi setelah saya perhatikan kalau dia ngomong, dia tidak punya gigi. Cantik gak punya gigi. Gak ada satu pengalaman, ada cowok cowoknya tuh amit-amit ganteng sekali, pakaiannya woi keren banget. Terus ada mobil dari belakang, dia jalan ya, mobil dari belakang, mobil itu klakson berkali-kali sampai saya sendiri tuh klaksonnya keras sekali. Si cowok itu gak denger sama sekali, alias tuli. Jadinya ya begitulah. Jadi semua yang kita lihat dari kulit itu tidak berarti sebagus isinya. Jadi kayak manusia, penampilannya bagus bukan berarti hatinya bagus. Untuk selanjutnya kita akan bagi good looking itu menjadi 3 bagian supaya kita lebih gampang membahasnya. 3 hal. 1, fakta good looking itu sendiri. Yang nomor 2, masalah yang diakibatkan good looking itu. Dan yang terakhir 3, solusinya. Gimana sih kita menghadapi, menyelesaikan masalah good looking itu. Untuk selanjutnya saya kembali setelah berikut ini. Sekarang kita menuju ke fakta good looking itu sendiri. Bukan rahasia lagi atau no secret. Kebanyakan yang punya good looking itu bekerja di bagian public service, seperti customer service, front office, resepsionis, marketing, di mana pekerjaan itu membutuhkan hubungan banyak atau bertemu langsung dengan klien-klien. Jadi mereka itu dituntut untuk bisa bicara, bukan bisu, tapi bisa bicara dengan customernya, bisa menghubungkan beberapa perusahaan-perusahaan untuk mengajukan deal. Jadi di sini dibutuhkan yang pinter bicara dan pinter bernegosiasi. Jadi kebanyakan mereka itu
bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar ya, dan punya kapital yang besar sekali. Jadi kebanyakan mereka itu mempunyai atau diberi beauty privilege, keistimewaan seperti bonus atau kenaikan gaji atau kenaikan pangkat begitu. Jadi orang luar yang melihatnya itu bisa menimbulkan satu pikiran yang agak aneh. Jadi menimbulkan suatu pikiran seperti ini, keadilan sosial bagi looking itu sendiri. Jadi itu suatu anggapan yang aneh atau yang keliru. Soalnya kita nggak tahu sendiri. Ya, jadi kalau itu didapat dengan baik dan benar, itu sah-sah saja, ya kan? Jadi kalian kalau punya pendapat lain, terus di bawah ini ya, saya tunggu dengan senang hati. Kalau good looking itu melakukan kesalahan di tempat kerjaan, biasanya no problem. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu yang tidak punya good looking, masa kecil jadi barabe atau kehilangan pekerjaan. Sekarang kita menuju ke masalah yang diakibatkan karena fakta-fakta itu sendiri. Jadi masalahnya itu sangat kompleks ya, ruwet kayak benang kali ini. Kompleks begini, seseorang yang merasa dirinya tidak punya good looking itu punya tendensi untuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi kalau sudah membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, itu otaknya itu bekerja keras. Nah, kalau sudah bekerja keras, capek. Kalau sudah capek, bisa stres. Kalau capek tidak teratasi, tidak ada solusinya, tidak mau berbuat dengan masalah itu, jadi membuat stres. Stres bisa berakibat fatal, bisa menimbulkan penyakit-penyakit baru dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit lama tumbuh kembali. Dan kalau sudah tidak ada bantuan, sudah tidak diatasi lagi, bisa menimbulkan gangguan jiwa. Nah, yang ini kita tidak mau kan? Saya yakin kalian tidak mau. Jadi bangunlah hari ini, bangunlah hari ini. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan yang lain. Cuma kalian sendiri yang mampu mengatasi bukan orang lain. Jadi masalah dari good looking itu sendiri sangat kompleks, ruwet seperti benang kasur. Jadi saya bisa memaparkan masalah yang paling kita takuti. Saya yakin kalian bisa menulis di bawah ini masalah-masalah apa saja sih yang bisa diakibatkan karena good looking itu. Kalau kita melihat dari perspektif seseorang yang merasa dirinya tidak punya good looking, tulis di bawah ini. Saya tunggu dengan senang hati. Sekarang kita menuju ke solusinya. Bagaimana sih mengatasi perasaan-perasaan yang seharusnya kita tidak perlu memikirkan. Banyak hal-hal penting yang perlu kita pikirkan. Apa itu? Saya kembali setelah yang satu ini. Kita lanjutkan ke solusi untuk good looking. Namanya GGR, gampang-gampang ruwet. Soalnya apa? Itu tergantung diri kita sendiri, pribadi kita sendiri, keinginan kita dari lubuk hati yang paling dalam, merubah atau memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Kita dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan. Siapa yang tahu kelebihan dan kekurangan itu? Cuma kamu sendiri. Jadi kenalilah dirimu sendiri, ngomong ke kamu sendiri apa yang harus saya pertahankan dan apa yang harus saya perbaiki. Jangan segan-segan minta pertolongan ke orang-orang terdekat atau pihak-pihak yang bersangkutan yang tahu betul bagaimana untuk menolong kamu. Jadi cari orang yang tepat
dengan baik dan benar. Dan bagi mereka atau Anda yang merasa gua gak pede lah, atau gua gak, atau saya insecure, kenalilah kekurangan kamu. Jadi buat seimbang apa yang kamu impikan, cita-citakan. Carilah sesuatu yang seimbang untuk melengkapi skillmu, keahlian kamu. Jadi rasa ndak pede itu diimbangi dengan skillmu, jadi seimbang. Jadi apapun skill itu ya, jadi tiap orang berbeda-beda keinginannya. Jadi buatlah seimbang perasaan tidak pede itu dengan skill. Kalau sudah seimbang, ini semuanya akan terangkat dengan sendirinya tanpa kamu terduga, tanpa kamu duga, maksud saya. Dengan sendirinya ini tumbuh. Itu membutuhkan proses. Itu namanya proses manusia di dalam hidup. Cuma kamu yang bisa. Ada satu hal lagi yang sangat penting. Kalian yang merasa insecure atau tidak pede lah, berusaha berpikir realistis. Contohnya gini, saya ingin jadi pramugari, bisa terbang, tapi tinggi saya 150. Jadi itu tidak realistis. Jadi berpikiran realistis itu juga penting. Cari keseimbangan dengan memperbaiki atau mendapatkan skill-skill. Jadi semuanya itu berdiri seimbang. Rasa insecure, tidak pede, dibarengi dengan skill-skill, keahlian-keahlian, terus ditambahi berpikiran realistis, menjadi berdiri bersama tegak ya. Jadi ini mengangkat dengan sendirinya ketika kita yang bisa menimbulkan sesuatu yang bagus tanpa Anda terduga. Kalau ngomong gitu memang gampang ya, susah melakukannya, tapi keinginan itu yang nomor satu. Saya yakin Anda bisa. Adapun tanggapan, komentar, positif, negatif, like atau dislike atau unlike, tulis di bawah ini. Saya tunggu dengan senang hati. Terima kasih Anda telah menonton video saya ini. Sampai jumpa lagi Sabtu minggu depan.
adik-adik, ini si kecil yang namanya Emily. Dan ini mamanya Emily yang namanya Puji. Emily mau bantu mamanya membuat smoothie. Soalnya mau jalan-jalan keluar. Ini buah pir hijau. Emily bilang juga apel. Buah apel. Apel hampir sama ya. Kata mama Snip, hati-hati mama punya melon. Buah melon. Burs makan melon. Saya tanya Emily gimana rasanya melon. Emily jawabnya enak. Yuk berangkat Emily. Kita sudah nyampe adik-adik di taman kota. Tapi Emily tidur di keretanya. Papanya yang dorong. Taman kota ini namanya Hembiksparken. 5 menit dari rumah kita dengan naik mobil. Lihat adik-adik, banyak bebek. Adik-adik di rumah bisa menghitungnya enggak jumlah bebek itu. Bebek-bebek yang ini hidupnya bebas dan pengunjung boleh ngasih makan. Adik-adik, Emily ngasih makan ke bebeknya. Emily suka sekali. Bulunya bebek berwarna-warni. Ada putih, coklat, kuning, hijau, juga hitam. Ini oranye adik-adik. Tempat ini favoritnya Emily adik-adik. Sebentar lagi Emily ke tempat bebek yang punya leher panjang. Lihat Emily dorong keretanya sendiri. Inilah adik-adik si bebek yang berleher panjang. Lihat adik-adik, Emily masih ngantuk. Ya. Adik-adik di rumah, coba hitung bebek yang punya leher panjang dong. Si angsa dan bebek-bebek itu bertelur dan beranak di situ adik-adik dan hidup bebas. Tapi pengunjungnya tidak boleh ngasih makan yang di sini. Lihat adik-adik, si angsa ini bulunya juga warna-warni. Coba tebak. Si angsa ini pengen ngomong sama Emily. Lehernya panjang dan kakinya lebar adik-adik. Emily lihat semut di bawah daun. Emily mau menuju ke ayunan. Emily tidak mau lepas sama bonekanya si beruang. Lalu dibawa kemana-mana. Di sini ada berbagai macam mainan untuk anak-anak dan gratis. Emily main perusutan adik-adik. Adik-adik, Emily mau naik lagi. Bisa-bisa 15 kali naik turun. Aduh, Emily capek mama. Mamanya selalu mengikuti dari belakang kalau Emily naik, soalnya khawatir sekali. Sebentar lagi Emily ke hutan kurcaci. Dinamakan kurcaci karena di sini banyak anak-anak sekolah atau pelajar mengadakan penyelidikan dalam bidang studi biologi, IPA. Kita suka jalan-jalan di hutan kurcaci ini. Lihat adik-adik pohonnya, banyak
kan sudah tidak punya daun lagi. Itu pertanda musim salju segera datang adik-adik. Biasanya sangat dingin seperti hari ini. Jadi suka dorong keretanya sendiri kalau jalan-jalan. Ya, stroller tunggu. Tuh, ini stroller deh. Ya, ditahu. Ini salah satu kurcaci yang Emily jumpai. Stroller, hai. Ya, adik-adik, Emily ngambek karena keretnya diambil sama papanya. Tom memakankan. Inilah kalau Emily ngambek. So. Kita up. Aku tidak mau ranting ini, Mama. Sekarang Emily lari ke papanya. Papa, kamu tidak boleh mendorong keretaku, itu punyaku. Hanya cuma main-main adik-adik. Jalan-jalan Emily untuk hari ini cukup sekian ya adik-adik. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kita dapat membuat video yang lebih menarik adik-adik. Sekarang kita menuju ke tempat parkiran dan pulang. Kita upload video baru setiap hari Sabtu adik-adik, setiap minggu di YouTube. Terima kasih adik-adik.
anggur. Buah-buahan ini di Swedia sangat langka. Emily bilang kalau saya harus duduk di kursi ini, jadi bisa. Emily mau turun. Ya, Emily, kita mau ngetes Emily apa Emily? Soalnya Emily belum pernah makan pepaya, mangga, alpukat, buah naga dan ananas. Ananas nih. Emily makan sedikit ananas di tempat TK-nya. Emily sudah mencoba buah nanas dulu. Silakan. Terus ananas, nanas. Edigot. Jatuh. Semoga. Edigot. Dupo semoga. Emily mau coba lagi. Edigot. Enak ya? Edigot. Enak apa enggak? Sudah, ya. Buah naga enak sekali. Lalu mangga, mango. God. Buah naga lagi. Ini God. Enak. Enak. Ini God. Emily suka buah naga. Ini pertama kali Emily mencicipi buah naga. Please, mango, mangga, buah. Naga, kan du prova själv? Emily bilang saya harus mencicipi sendiri. Emily mencicipi buah naga berkali-kali. Ini God, enak. Ocean, dan avocado, apukat. Mama and Kakak kan du prova Mama here, right? Oh, and 2, 3. Di prova. 1, 2, 3. Mama here so. Nah, du får prova själv. Ja. Lukta bara, lukta. Here you go. Den luktar gott. Emily tidak suka avocado. Lihat Emily mencicipi berkali-kali buah naga.
Ja, du får ta en själv. Emily ini berumur 3 tahun. Jadi ini hari pertama Emily mencicipi buah mangga, buah naga, pepaya. Jadi saya lupa lagi. Dan buah mangga, pepaya, buah naga, avocado. Hari ini pertama kali buat Emily mencicipinya. Dan ternyata Emily suka buah naga. Kayak buah naga. Kita peminada. Ya, biar ini. Emily bilang tangannya jadi kotor. Anggur, Naya. druwor, min druwor, Hmm. vill du smaka? Mamma också. Är det gott? Emily bilang anggurnya enak sekali. Jadi ini tidak pertama Emily makan anggur, tidak tiap hari di tempat kita. Vill du prova mango? Lukta bara. Vill du? Emily tidak suka mangga. Mungkin mangganya terlalu tidak matang ya. Jadi anggur, Emily minta anggur lagi. Jadi tumen up. Enak. Saya ke kamera. Enak. Jadi kesimpulan hari ini, Emily suka buah naga. Ini hari pertama Emily mencicipinya. Jadi jangan lewatkan video kami yang selanjutnya dalam beberapa hari lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kalian.
Seven. Selamat pagi, selamat pagi, ku ayun langkahku, tas sekolah di pundakku, tanpa ragu ku capai cita-citaku. Selamat pagi, selamat pagi, matahari berseri, ku bangun dan bernyanyi. Guruku yang tercinta, sangat luhur budimu, tanpamu apalah diriku. Selamat pagi, selamat pagi, matahari berseri, ku bangun dan bernyanyi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.